Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusria Khairunisa dari Prodi Studi Agribisnis bidang minat penyuluhan pertanian dengan nomor NIM 0436200858. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai virus COVID-19. Definisi COVID-19. Pada tanggal 11 Februari 2020, World Health Organization atau yang disebut WHO menamakan virus ini dengan sebutan COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang merupakan penyakit menular. Penyebab COVID-19 ini dikatakan pada Journal of Medical Virology menyebutkan bahwa kasus awal penyakit ini diakibatkan oleh paparan daging hewan liar di pasar makanan laut Wanan yang juga menjual hewan liar seperti unggas dan kelelawar. Nah, manusia ini memakan hewan kelelawar tersebut sehingga virus corona ini dapat dalam tubuh manusia. Dan ada juga disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang merupakan salah satu jenis coronavirus. Pada manusia biasanya menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernapasan akut berat atau yang biasa disebut dengan SARS. Asal mula penularan COVID-19. Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau yang biasa disebut dengan droplets dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Air liur yang keluar saat bicara atau bersin merupakan droplet yang dapat dikenakan dari jarak jangkauan droplet ini biasanya hingga sampai 1 meter. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka orang yang terkena virus tersebut akan mewajibkan memakai masker untuk meminimalisir penyebaran droplet. Dan sampai saat ini, perkembangan orang yang terkena virus corona berjumlah 253 juta jiwa dan 5,09 juta meninggal dari berbagai negara di dunia. Yaitu gejala COVID-19. Yang pertama ada demam. Demam ini merupakan gejala paling awal dan bisa menjadi tanda infeksi aktif di paru-paru. Yang kedua, ada batuk kering. Batuk kering ini merupakan batuk yang tidak beriak dan berulang-ulang, sehingga terjadi pertandaan infeksi aktif di paru-paru. Yang ketiga, ada sakit tenggorokan. Infeksi tersebut juga bisa melalui jalur pernapasan, sehingga mengakibatkan radang pada tenggorokan dan menimbulkan rasa nyeri. Yang keempat, ada sesak nafas. Jika virus tersebut semakin berkembang, maka penyebarannya akan lebih cepat dan besar di paru-paru, sehingga menyebabkan terjadinya sesak nafas. Yang kelima, ada lemas. Jika infeksi tersebut telah menyebar ke seluruh tubuh, maka akan menghabiskan energi yang banyak, sehingga tubuh kita bisa menjadi lemas. Dan yang terakhir, ada sakit kepala. Biasanya, demam ini juga diikuti oleh penyakit sakit kepala yang bisa berhubungan. Maka dari itu, inilah gejala-gejalanya yang harus diwaspadai. Ada beberapa tahapan diagnosis COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam menggunakan beberapa status yang berhubungan dengan COVID-19. Yang pertama, ada orang dalam pemantauan atau ODP. Seseorang mengalami gejala COVID-19. Gejala tersebut tadi yang telah disebutkan seperti demam, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala, sesak nafas, dan lemas.
Dan ODP ini juga termasuk orang yang mempunyai riwayat berpergian ke daerah yang terjadi wabah tersebut. Yang kedua, ada pasien dalam pengawasan atau PDP, di mana seseorang melakukan kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19 selama 24 hari. Kontak tersebut bisa seperti berbicara, berkomunikasi secara dekat, atau berjabat tangan. Dan PDP ini juga disebut sebagai orang yang memiliki riwayat perjalanan ke lokasi wabah yang terjadi pada 14 hari terakhir yang sebelum meninggalkan gejala. Yang ketiga, ada kasus portable, merupakan pasien dalam pengawasan atau PDP yang harus diperiksa untuk menunjukkan hasil tersebut COVID-19 atau tidak. Nah, untuk menunjukkannya ini bisa melalui rapid antigen test atau swab atau genos. Pada proses antigen test dan swab, bisa pengecekannya lewat hidung dan tenggorokan, sedangkan genos melalui kantong udara yang harus ditiup. Meski begitu, dalam tahap ini juga masih belum terkonfirmasi bahwa PDP tersebut negatif atau positif. Yang terakhir ada kasus konfirmasi. Tahap ini sudah ditetapkan memiliki COVID-19 melalui hasil pemeriksaan laboratorium yang positif. Jika sudah menerima hasil dan terbukti positif, maka pasien tersebut dinyatakan terkena virus corona. Hasil pemeriksaan biasanya bisa sampai 7 hari pada tes antigen dan swab. Kalau untuk genos hanya berlaku dalam 3 hari. Cara pencegahan COVID-19. Yang pertama, harus selalu menggunakan masker di kondisi manapun, walaupun jarak kita berpergian itu dekat maupun jarak yang jauh. Karena masker ini merupakan alat utama dalam pencegahan virus tersebut. Yang kedua, menghindari berpergian dan beraktivitas di tempat umum, seperti tidak boleh ke tempat yang ramai seperti pasar, mall, ataupun tempat yang lainnya. Yang ketiga, harus mengkonsumsi makanan bergizi dan olahraga yang secara teratur. Konsumsi makanan bergizi ini seperti makanan 4 sehat 5 sempurna, di mana makanan tersebut terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin yang harus seimbang. Dan olahraganya juga harus teratur, tidak boleh berseling-seling. Yang keempat, mencuci tangan dengan bersih. Misalnya kita berpergian dari luar rumah dan telah menyentuh barang yang kotor, di mana barang itu belum tentu bersih, jadi harus mencuci tangan agar tangan kita terhindar dari berbagai macam bakteri. Yang kelima, tidak saling berjabat tangan saat bertemu. Belum tentu orang yang kita bertemu itu telah melakukan kontak sosial dengan orang yang terkena gejala. Jadi jangan saling berjabat, karena itu bisa menularkan. Yang keenam, hubungi hotline rumah sakit ataupun klinik terdekat jika mengalami gejala dari riwayat berpergian dari luar negeri. Misalnya kalau udah ada gejala demam sedikit, terus gejala yang tadi telah disebutkan, langsung menghubunginya. Dan yang ketujuh, sampai saat ini juga ada vaksinasi, walaupun pencegahan tersebut bisa mengurangi beberapa persen dari kasus awal yang telah meningkat. Sekian dari presentasi saya dalam diskusi 4 bahasa Indonesia ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang menyentuh di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.